bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bagaimana menghadap kepada Allah? Menghadap kepada Allah di tengah malam, di saat sendiri, di saat sepi. Pezina, pemabuk, penjudi kalau sudah diampuni Allah. Syaratnya satu, menghadap kepada Allah dengan serius. Karena tobat kita kepada Allah dan jangan cerita kepada bangsa manusia. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad yang kami cintai, nuhibbukum fillahi, kami mencintai anda karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada dengki, tidak ada prasangka buruk. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan jangan sampai kita tolong menolong dalam kemaksiatan. Baik, pada kesempatan ini kami akan ajak bersama-sama, kami akan ajak diri kami sendiri dan juga semuanya untuk kembali kepada Allah yang telah membuka pintu tobat, bahkan menyuruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bergegas menuju pengampunan dari Allah. Bahkan Allah yang Maha Kasih dan Tawwab, yang memberi pengampunan kepada hambanya, menyeru. Banyak saat-saat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya, hal min mustaghfirin, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dosa kita besar, dosa kita banyak, iya dan iya dan iya, akan tapi ketahuilah bahwa kalau kita hadapkan dengan agungnya pengampunan Allah, maka dosa itu akan kecil dan sirna dan hilang. Akan tapi yang menjadi masalah adalah banyak dari kita sudah berdosa, ternyata kita tidak pernah merasa berdosa. Maka dosa yang paling dosa adalah orang berdosa yang tidak pernah merasa dosa. Maka dari itu mari kita semuanya belajar untuk merenungi kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Bahkan para kekasih Allah itu derajat tobat itu bermacam-macam. Derajat tobat tidak hanya di saat orang melakukan dosa gede. Sehingga kalau Allah menyebutkan, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Meningkat ke tawwab itu adalah tobat dan tobat dan tobat, bukan taibin. Kalau taibin tobat sekali selesai, tidak. Tawwab terus menerus tobat dan meningkatkan tobat. Sehingga martabat tobat pertama adalah orang awam seperti kita. Tobat kita rata-rata adalah masih dalam tobat daripada dosa-dosa besar. Dosa kecil hampir tidak pernah kita pikir, bahkan mungkin ngentengin dosa kecil. Tingkatan berikutnya adalah orang yang bertobat dari dosa-dosa kecil. Biarpun itu dosa kecil, tapi baginya akan dianggap sebagai besar karena apa? Dia melanggar Allah. Yang ketiga adalah orang yang sudah mulai tingkatnya tinggi lagi. Bukan bertobat dari dosa besar atau dosa kecil, tapi bertobat dari kemakruhan. Nabi tidak senang, tapi tidak dosa. Dia menghindar dari yang makruh, melakukan yang makruh, istighfar. Bahkan nanti ada tingkat lebih tinggi lagi. Ada orang beristighfar, mohon ampun kepada Allah bukan dari dosa, dari kekurangan di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Dia diberi kesehatan, lalu dia berkata, ya Allah, malam ini aku hanya bisa sholat 10 rakaat. Padahal aku masih ampun ya Allah, engkau beri kesehatan, tapi aku belum bisa memberikan semaksimal mungkin daripada tenaga yang kau berikan padaku untuk beribadah. Menyesali karena kebaikan. Nah ini baik kita mungkin tingkat yang pertama aja dulu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tingkat paling rendah, itu pun kadang jarang. Bahkan kadang tidak sadar kalau tidak berdosa. Ingat dan ingat dan ingat semua dosa yang dilakukan seorang hamba, dan jika belum diampuni oleh Allah di dunia ini, maka akan ditemukan hukumannya nanti di alam barzah dan akan ditemukan nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika Allah ampuni saat di dunia, maka dia tidak akan melihat dosa itu di alam barzah dan tidak akan melihat dosa itu nanti di akhirat. Bagaimana agar kita tidak melihat dosa tersebut? Ya, caranya memohon ampun saat ini. Dan ingat, pengampunan Allah itu akan didapat oleh seorang hamba dengan bermacam-macam cara. Pertama adalah cara umum dan wajar kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada seorang hamba yang bertobat yang diampuni oleh Allah tanpa kita minta. Dan kita tidak tahu, tiba-tiba diampuni oleh Allah. Dan ada lagi pengampunan yang Allah berikan dengan cara diganti dengan bermacam-macam cobaan. Seperti dikasih sakit. Dan kita pun tidak menginginkan yang ini. Kalaupun tidak dikasih sakit, ternyata pengampunannya nanti di akhirat akan dihukum dulu, baru nanti dibebaskan, baru masuk surga. Na'udzubillah. Kita juga tidak ingin itu. Maka dari itu mari ambil yang pertama. Jangan sampai dosa kita ditebus dengan penyakit.
Jangan sampai dosa kita diampuni dengan sakit yang Allah timpakan dan ujian yang Allah timpakan. Jangan sampai dosa kita diampuni dengan siksaan di neraka nanti. Kita ingin bahasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita tanpa ada sakit, tanpa ada ujian, tanpa ada apapun. Yaitu kita bergegas minta ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Maka mari kita mohon ampun kepada Allah. Nah, syarat memohon ampun ini adalah harus ada kesadaran. Dan orang tidak akan sadar kalau kita, syaratnya tobat harus ada penyesalan. Menyesal akan sebuah dosa, dan orang menyesali sebuah dosa tidak akan bisa menyesal kecuali ada kesadaran. Dan orang tidak akan bisa sadar kalau itu dosa dan hukumannya besar kecuali dia sering merenung. Maka kuncinya saat ini kita merenungi dosa kita. Mungkin ada orang pernah kepleset meninggalkan sholat, kepleset melakukan zina, itu dosa kepada Allah. Berjudi, minum keras, dan yang lainnya. Maka ayo kita bergegas menuju kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Siapapun yang punya dosa, sebesar apapun dosa yang dilakukan, kalau dia serius menghadap At-Tawwab, dan yang Maha Pengampun, maka akan dihapus dosa itu. Pezina, pemabuk, penjudi, kalau sudah diampuni Allah beres. Syaratnya satu, menghadap kepada Allah dengan serius. Menyesal. Bagaimana menghadap kepada Allah? Menghadap kepada Allah di tengah malam, di saat sendiri, di saat sepi. Karena tobat kita kepada Allah, dan jangan cerita kepada bangsa manusia yang pernah terpeleset dalam zina. Itu masa lalu. Bertobatlah, mengadulah kepada Allah. Dengan catatan, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memberi maaf. Manusia hanya bisa merendahkan. Karena dosa kepada Allah, jangan diceritakan kepada manusia. Bahkan baginda Nabi pun menghindar di saat ada orang mengadu, ya Rasulullah, aku pernah kepleset dalam zina. Nabi mengatakan, mungkin kamu hanya mencium, mungkin kamu hanya bersentuhan tangan, mungkin dihindarkan, dijauhkan dari Nabi. Makanya tidak dianjurkan bagi orang yang punya dosa besar lalu datang kepada hakim, mahkamah, raja, khalifah atau imam mengatakan, ya imam, saya melakukan zina. Enggak dianjurkan begitu. Malah sebaliknya ditutup karena dosa kepada Allah. Yang pernah meninggalkan sholat pada masa lalu, yang pernah judi pada masa lalu, diam, hadapkan kepada Allah. Biar yang lalu biar berlalu. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Itu tanda tobat itu diterima. Ada seorang pernah melakukan zina, tobatnya cerita kepada orang kesana kemari. Yang terhinakan siapa? Dia terhinakan. Saudaranya terhinakan, kemudian menjadikan orang punya pandangan rendah dan picik kepada orang tersebut. Maka ini cara tobat. Kembalilah kepada Allah dengan tobat. Kalau urusan dosa kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Berperanlah seperti orang yang tidak melakukan itu. Yang tahu hanya Allah. Dan tangismu di tengah malam. Tangismu di tengah malam saat sendiri. Jika sudah ada derai air mata, itulah yang akan mensucikan kekotoran kita. Di tengah malam, bukan di depan orang, bukan di tempat ramai, tapi saat sendiri, ketika kita kunci kamar kita mengadu kepada Allah, ya Allah, dosa masa laluku masa lalu. Sebutkan di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Kita tidak menyebut saja tahu. Dan di saat kita sebutkan untuk menjadikan kita semakin rendah tawaduk di hadapan Allah. Dan kalau sudah Allah mengampuni, beres. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan mudahkan kita untuk bertobat, dan Allah menerima tobat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.